Ibu, Bapak, Saudara semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita masuk dalam pelajaran buah roh. Hari ini saya akan membahas tentang kesabaran. Buah roh, kesabaran. Saya tahu ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu banyak orang gagal di area kesabaran. Saya ingin tanya kepada Anda semuanya, siapa di sini yang cukup sabar? Boleh angkat tangannya. Siapa yang sabar? Satu pun tidak ada, saudara. Yang cukup sabar. Kalau Anda lihat, boleh lihat kanan kirinya, siapa yang wajahnya sabar, saudara? Adakah? Kalau Anda lihat gembala Anda, apakah wajah ini cukup sabar? Yang tidak saya doakan. Beberapa orang mengomentari bahwa saya lumayan sabar katanya. Dari wajahnya kelihatan sabar. Tapi saya ingin berterus terang kepada Anda, saya pun seringkali gagal di area ini. Bahkan contoh-contoh sederhana, saudara. Misalnya baru minggu ini, saudara, saya naik mobil, lalu kemudian di perempatan Gajah Mada ini, lalu kemudian saya agak di belakang, saudara. Dan saya pikir ini hijau ini kalau tidak cepat-cepat jalan nanti segera berganti lampunya warna merah. Dan kalau lampunya merah itu artinya saya harus menunggu lagi. Dan masalahnya mobil di depan saya tidak tahu entahkah dia sengaja atau tidak. Itu jalannya pelan sekali gitu ya. Jadi saya ini sampai gregetan gitu. Sehingga ayo cepet. Padahal di depan itu kosong masalahnya lagi gitu ya. Saya ngomong ke istri, ini mobil kebangetan gitu ya. Jadi saya agak dalam tanda kutip saya ngomel gitu ya. Ini kosong kenapa enggak diambil dan seterusnya. Saya seringkali gagal di area ini. Termasuk juga, pernahkah Anda naik mobil atau naik motor, lampu kuning, orang di depan kita, pengendara di depan kita cukup taat dan menghormati. Lampu kuning, dia mulai injak rem dan berhenti pelan-pelan. Yang di belakangnya saya tanya, Anda salut dengan pengendara di depan Anda karena lampu kuning artinya dia mulai injak rem, berhenti pelan-pelan, atau Anda ngomel? Lampu kuning itu artinya tancap gas, betul enggak? Sehingga ketika ada yang taat, kita malah ngomel, saudara. Itu menunjukkan bahwa di area yang seperti ini seringkali kita gagal. Yang suka berkendara di jalan misalnya, berapa kali kita ngomel, kita ngeluh, kenapa mobil di depan kita tahu kosong ini, tahu ini sebetulnya kalau diambil ini sangat nutut, saudara. Lalu kemudian kita yang ada di belakangnya jadi tidak sabaran. Orang taat kita ngeluh, orang taat kita ngomel. Ujung-ujungnya karena apa? Karena kita tidak sabar. Nah, saya berdoa melalui pelajaran hari ini kita semuanya menjadi orang-orang yang sabar. Siapa mau jadi orang sabar? Haleluya, orang sabar disayang Tuhan. Orang tidak sabaran disayang setan. Siapa yang mau, saudara? Hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang sabar. Dan beberapa orang berpikir supaya dia bisa sabar maka dia harus banyak berdoa. Dia berdoa, Tuhan berikan kesabaran kepada saya. Saya mengatakan kepada Anda, tidak ada yang salah. Anda ingin sabar, Anda berdoa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara, Tuhan tidak menjawab doa Anda dengan cara bahwa tiba-tiba Anda langsung jadi orang yang sabar. Cara mainnya tidak seperti itu. Seringkali saya melihat ketika kita ingin menjadi orang sabar, memunculkan buah kesabaran dalam hidup kita, bukan serta-merta dari langit Tuhan mengubah hati kita langsung jadi orang sabar. Tuhan itu selalu memakai yang namanya proses. Dan cara terbaik untuk memunculkan kesabaran ternyata bukan dengan cara Tuhan menjawab doa kita ketika kita minta menjadi orang sabar. Cara Tuhan adalah dengan memunculkan orang-orang yang akan memproses kita. Cara Tuhan adalah menghadapkan orang-orang yang mungkin menyebalkan di sekeliling kita. Tujuannya apa? Kesabaran kita justru akan terasah dari hal itu.
Berapa banyak di antara kita mengeluh, kenapa Tuhan izinkan kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak sepadan, tidak sesuai dengan harapan Anda. Berapa banyak di antara Anda berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya harus dihadapkan dengan kondisi seperti ini? Kenapa saya harus berada di tengah-tengah keluarga yang mengikis kesabaran kita? Justru itulah cara memunculkan kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran didatangkan, didapatkan bukan dengan cara berdoa. Kesabaran justru muncul ketika kita bersedia diproses Tuhan dengan orang-orang yang akan memproses hidup kita. Karena itu yang pertama kita belajar, kesabaran itu akan memunculkan buah dalam kehidupan. Hari ini kalau kita tidak sabaran ketika Tuhan hadapkan orang-orang yang menjengkelkan, selamanya buah kesabaran tidak akan muncul dalam hidup kita. Kalau kita gagal di area ini, bukan berarti langsung dilompati, saudara. Anda gagal, maka seperti pelajaran waktu kita sekolah. Kalau gagal, kita harus mengulang. Seperti Anda ketika praktek ujian SIM, Anda gagal, Anda langsung dijadwalkan kapan Anda harus mengulangnya lagi. Saudara-saudara, kalau Anda tidak sabaran dengan orang-orang yang Tuhan hadapkan di sekeliling Anda, entahkah itu pasanganmu, entahkah itu orang tuamu, entahkah itu mertuamu, entahkah itu keluarga dari pasangan Anda, entahkah itu atasan Anda, entahkah itu rekan kerja Anda, dan mau tidak mau Anda harus berhubungan, entahkah itu pelanggan Anda, kalau Anda gagal di area itu, percayalah bukan Tuhan akan melompatkan, bukan Tuhan menghindarkan, tapi yang terjadi adalah Tuhan akan mengizinkan peristiwa yang sama terulang kembali. Sampai kapan? Sampai kita lulus, sampai kita benar-benar muncul kesabaran itu dalam hidup kita. Kesabaran itu menyelamatkan sebuah hubungan. Coba baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Anda. Satu ayat cukup pendek, mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan apa saudara? Sabar menanggung segala sesuatu. Kemarin kita belajar tentang buah kasih. Kalau Anda punya kasih, berarti Anda punya yang namanya kesabaran. Karena kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Apa yang Anda kasihi, atau kalau Anda punya kasih terhadap hal tertentu, Anda akan sabar di area itu. Dengan kata lain, kalau Anda tidak sabar, mungkin tidak ada area kasih dalam hidup Anda. Contoh, siapa yang suka drakor, drama Korea? Angkatlah tangan Anda dengan jujur. 1, 2, banyak. Drakor suka. Hampir saya ketemu dengan orang yang suka drakor. Saya tanya, kapan nontonnya? Karena kalau di jam siang, kelihatannya banyak ibu rumah tangga ya yang suka drakor ya. Dan kelihatannya tidak memungkinkan karena merasa terganggu mungkin oleh anaknya. Jadi pengen suasananya teduh dan sepi. Dan kapan nontonnya? Biasanya malam hari, lembur, sampai malam. Dan biasanya saudara, itu tidak cukup satu seri. Karena ini PR-nya banyak. Ada 60 seri. Dan 60 seri ini harus cepat diselesaikan. Dan bisa betah satu malam selesaikan 2 seri. Bahkan ada yang 3 seri sampai subuh. Adakah? Kalau ada, tidak usah angkat tangan. Kenapa Anda sabar? Kenapa Anda betah? Karena Anda suka. Saya tidak begitu suka drakor, saudara. Karena panjang, saudara ya. Yang 1 seri pun mungkin belum tentu saya suka juga. Ya mungkin masalah selera aja, tidak ada yang salah dengan itu.
Kalau zaman dulu saya kecil, saya itu malah suka bacaan yang namanya Koping Ho. Siapa seangkatan dengan saya? Yang baca Koping Ho umurnya biasanya 40 tahun ke atas. Yang tua-tua suka sekali baca yang namanya Koping Ho, buku cerita silat. Ini juga sama saudara. Dulu kalau saya baca, karena dulu satu keluarga sewanya satu, jadi saya baca, kakak saya dua itu sama-sama baca. Supaya kita bisa baca cepat, supaya tidak keduluan, maka kita harus lembur. Kenapa saya betah? Karena saya suka. Jadi kalau kita suka, kita ini punya kesabaran untuk kita melakukannya. Anda suka nyetir, perjalanan keluar kota tidak jadi masalah buat Anda. Tapi kalau Anda tidak suka setir, perjalanan yang cuma Solo, Surabaya aja, beratnya luar biasa. Tapi buat orang yang suka, semakin jauh, semakin menyenangkan. Itu alasan kenapa saya suka touring, saudara, suka riding. Orang yang suka riding, jarak semakin jauh, itu justru semakin menyenangkan. Padahal kan harusnya, logikanya, harusnya semakin pendek, semakin menyenangkan. Tapi dibalik, enggak seperti itu. Semakin jauh, semakin menyenangkan. Karena kita suka. Karena kita suka, kita punya endurance. Karena suka, kita bisa sabar. Padahal kalau dibilang perjalanan jauh, itu juga dalam tanda kutip, itu menderita, saudara. Tapi kenapa kita suka melakukannya? Ya karena suka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda punya kesabaran, itu akan menyelamatkan hubungan. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, itu artinya Anda harus sabar dengan pasangan Anda. Lengkap dengan kelebihan dan kekurangan pasangan Anda. Lihatlah pasangan Anda sebentar. Ya, mulai tengok kanan, tengok kiri. Itu paket komplit. Anda tidak bisa beli terpisah. Bahasa Jermannya protolan, saudara. Anda tidak bisa. Ketika Anda menikah, selalu ada janji nikah yang Anda ucapkan. Dan selalu Anda harus berkata, atau Anda ditanya, apakah Anda akan setia dalam keadaan suka maupun duka. Tidak bisa Anda pilih ketika dalam keadaan suka aja. Lalu ditanya, apakah Anda akan setia dalam keadaan sehat maupun sakit? Apakah Anda setia dalam keadaan kaya ataupun miskin? Dan nanti saya akan tambahkan satu hal, karena ini jadi area yang seringkali tricky. Apakah Anda setia dalam keadaan gemuk maupun kurus? Sebab pada kenyataannya ketika berubah saudara, tiba-tiba kesetiaannya jadi ikut berubah. Anda kalau mengasihi pasangan Anda harus sabar dengan pasangan Anda. Termasuk kekurangan, kelemahan pasangan Anda. Saya jauh dari sempurna dan saya bersyukur istri saya menerima saya apa adanya. Bukan baiknya saya aja, tapi kelemahan saya. Dan salah satu kelemahan saya harus sampaikan kepada Anda, pria itu sulit sekali untuk mendengar. Dan pria itu kalau mendengar itu benar-benar harus fokus. Tidak bisa cabang, saudara. Barusan hari apa ya dulu ya? 3 hari yang lalu, waduh saya ini kayak kena skakmat, saudara. Ceritanya istri saya itu menceritakan satu hal. Lalu kemudian saya ya meresponi, iya gitu. Padahal waktu itu saya memang ada chat WA yang cukup penting. Jadi kalau saya tidak penting biasanya saya close, nggak soal itu. Tapi ini cukup penting saudara. Sehingga istri saya cerita, saya WA. Dan tiba-tiba namanya pria itu kan bukan multitasking ya. Jadi pria itu biasanya satu hal, satu fokus. Tidak bisa seperti seorang wanita yang memasak sambil terima telepon. Betul enggak? Sambil lengan satu gendong bayi. Nah, tidak bisa saudara. Pria itu cuma satu fokus. Lah kebetulan istri saya cerita, saya tahu ceritanya cukup penting juga, tapi saya kebetulan sedang balesi sesuatu yang penting. Dan di titik tertentu tiba-tiba sunyi saudara. Saya kan jadi kaget. Loh kok tiba-tiba sunyi? Berarti istri saya berhenti cerita. Lalu kemudian saya berusaha
Kayaknya dengar saudara. Saya lalu kemudian komentar, wah ya enggak gini. Lah istri saya nangkep, ini jawaban ngawur saudara. Saya cuma waktu itu dalam tanda kutip gambling. Moga-moga jawaban saya ini menjawab pertanyaan istri saya. Dan ternyata beda jauh saudara. Saya langsung lihat wajah istri saya mulai gimana gitu. Waduh ini gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, sorry gitu ya. Saya minta maaf saudara. Ya ini saya. Ya, dengan permintaan maaf, dengan sedikit rayuan gombal, dia tersenyum. Dan artinya aman saja. Lah saya seperti itu, tidak mendengar gitu. Lalu kemudian asal sudah salah, dalam tanda kutip berusaha bohong gitu. Dengan jawab, semoga jawaban ini sesuai pertanyaan. Beda jauh pertanyaannya. Saya malu pada waktu itu, tapi bagaimanapun kan istri sendiri, tidak apa-apa saudara. Tidak diulang lagi ya. Dan saya bersyukur istri saya cukup sabar untuk mengerti kelemahan saya. Saudara-saudara, pernahkah Anda berhadapan dengan situasi orang-orang yang seperti itu? Kenapa kita tidak sabaran? Seringkali karena kita mengukur orang itu dengan kacamata kita. Mestinya ya seperti ini, itu kan nurut ukuran kita. Kenapa kita tidak mencoba menyelami orang-orang yang ada di sekeliling kita? Orang-orang yang mungkin tidak sempurna, tapi memang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Entahkah itu pasangan Anda, entahkah itu mertua Anda, entahkah itu keluarga besar daripada pasangan Anda yang mungkin akan memproses hidup kita. Bukan secara kebetulan, saudara. Amin. Karena itu saya mengatakan seperti ini, perhatikan saya. Sediakan ruang kesabaran untuk hidup Anda. Kalau Anda ingin menyelamatkan sebuah hubungan. Kalau Anda tidak menyediakan ruang kesabaran, sesempurna apapun pasangan Anda akan tetap mengeluh. Sesempurna apapun mertua Anda, sesempurna apapun keluarga Anda, sesempurna apapun teman Anda, sesempurna apapun atasan dan perusahaan di mana Anda bekerja, Anda akan mengeluh. Tapi kalau Anda memberikan ruang kesabaran, tahu yang saya sebut ruang ya. Jadi misalnya kalau di rumah Anda punya jendela dari kaca, itu jendela dari kaca itu tidak akan dipasang di bingkai itu secara presisi. Bahasa Jawanya sepan. Jadi mepet itu enggak saudara, sengaja dilonggarkan, sengaja ada area tertentu yang disisakan. Tujuannya apa? Kalau panas, kaca itu memuai. Sehingga masih ada ruang supaya kaca itu tidak pecah. Anda kalau amati rel kereta api, sambungannya itu tidak pernah rapat. Selalu ada spasi, selalu ada jeda, selalu ada space. Tujuannya apa? Kalau rel ini yang dari besi ini dilewati kereta api itu bisa memuai, bisa panas. Bayangkan kalau disambung secara presisi, tidak ada ruang. Maka justru bisa jadi bengkok dan itu berbahaya. Hubungan juga sama. Kita perlu saudara untuk menyediakan ruang kesabaran dalam hubungan kita. Amin. Amin saudara. Anak siapa yang seringkali merasa tidak sabar dengan orang tuanya? Orang tuaku engel. Orang tua saja angel, sulit. Mertua gimana? Halo? Belajar sediakan ruang kesabaran untuk orang tua maupun mertua Anda. Amin. Maaf ya, sejelek-jeleknya orang tua itu orang tua Anda, itu orang tua saya. Sejelek-jeleknya mertua itu toh tetap orang tua dari pasangan Anda. Dan itu artinya tetap menjadi orang tua Anda. Dan sejelek-jeleknya keluarga daripada pasangan Anda, itu juga keluarga Anda. Ada satu cerita, entahkah Anda pernah mendengar cerita ini atau tidak. Orang tua dan anaknya sedang ngobrol di depan rumah. Orang tua ini sudah cukup umurnya kurang lebih 70 tahun. Sedangkan anaknya masih muda,
Anaknya ini seorang dokter spesial. Lalu kemudian anaknya ini cukup sukses, cukup berhasil dalam hidupnya. Terjadilah sebuah obrolan. Namanya orang tua, kalau dia tanya kepada anaknya, selalu jawabannya atau selalu yang ditanyakan itu saja. Anda pernah mengamati, Anda ketemu dengan orang tua, Anda selalu ditanya, gimana pekerjaanmu, gimana anak-anakmu, selalu itu aja yang terus ditanyakan. Mungkin anaknya bosan dengan pertanyaan yang sama terus. Dan dari jawabannya orang tua ini ngerti. Anaknya ini tidak suka ditanyai terus dengan pertanyaan yang sama. Gimana dengan pekerjaanmu? Anak ini bosan. Maka anak ini menjawab dengan sesuatu yang keras. Lalu kemudian orang tuanya bukan berhenti di situ. Malah orang tuanya tanya seperti ini. Nak, itu apa? Makhluk apa yang ada di atas genting itu? Lalu kemudian anak ini menjawab, itu burung gagak. Ngobrol lagi, lalu kemudian orang tuanya, kalau yang di atas pohon itu burung gagak. Mulai nadanya meninggi. Kemudian dia lihat lagi, kalau yang itu burung gagak, Pak. Sampai kelima dia tanya, kalau yang ini burung gagak, dengar gak sih? Jadi kurang lebih seperti itu. Keras, kasar. Lalu kemudian si orang tua berkata kepada anaknya, nak tunggu sebentar ya nak. Si orang tua dia masuk ke rumah, lalu kemudian dia membawa sebuah buku. Jadi kalau orang di luar negeri saudara, itu biasa mereka buat yang namanya diary book, catatan harian. Dan kemudian orang tua si ayah ini menyuruh anaknya membaca. Nak, ini catatan harian papa ketika kamu usia 3 tahun. Kamu boleh baca, nak. Dan anaknya ini mulai membaca. Tertulis seperti ini. Aku senang ketika anakku berusia 3 tahun. Dan anakku tanya, itu burung apa, Dad? Dan aku menjawab, itu burung gagak. Dan anakku tanya terus. Dalam sehari anakku tanya 23 kali. Dan aku selalu menjawab dengan tersenyum, dengan sabar. Itu burung gagak, nak. Dan ketika anak ini membaca buku harian itu, anak ini langsung merasa dia sudah melakukan kesalahan besar. Orang tuanya saja begitu sabar ketika dia kecil. Sekarang ketika dia beranjak besar dan orang tuanya sudah tua, bukankah pertanyaan ayahnya itu baik? Menanyakan bagaimana pekerjaanmu, bagaimana anak-anakmu. Sekalipun diulang-ulang terus, karena orang tua mungkin juga ketinggalan banyak berita, ketinggalan zaman mungkin. Itu pertanyaan yang ingin dia bangun hubungan dengan anaknya. Tapi si anak merasa tidak sabar untuk menjawabnya. Hari ini mungkin pasangan Anda tidak sempurna, orang tuamu tidak sempurna, mertuamu tidak sempurna. Tapi sediakan ruang kesabaran. Amin, saudara. Kesabaran yang pertama itu akan menyelamatkan hubungan kita. Yang kedua, kesabaran akan menghindarkan kita dari salah langkah. Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Saya bacakan buat Anda, kalau Anda sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Amsal 19 ayat yang kedua. 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya ingin tanya kepada Anda, mengapa ada orang yang merasa menikah dengan orang yang salah? Dan kadangkala memang tidak sekedar merasa, benar-benar ini pasangan yang tidak seimbang. Dan benar-benar mungkin dia menikahi orang yang salah. Kenapa ada orang Kristen, orang percaya yang rela menukarkan imannya hanya demi menikah dengan orang yang tidak seiman, yang tidak seimbang menurut Alkitab. Karena orang itu tidak cukup yang namanya sabar.
Hari ini saya ingin sampaikan kepada generasi milenial, Anda yang belum menikah. Karena khotbah seperti ini mestinya benar-benar harus bisa aplikatif dalam hidup kita sehari-hari. Generasi milenial, ingat baik-baik, menikah itu cuma sekali. Oke? Dan dalam pernikahan tidak ada yang namanya garansi. Tidak cocok kembali. Dalam pernikahan tidak ada yang namanya tukar tambah. Dalam pernikahan sekali, dan pernikahan itu sangat penting. Dalam kekristenan tidak ada bahkan perceraian. Maksud saya adalah ketika Anda hendak menikah, engkau yang masih muda, Anda harus benar-benar bergumul. Anda harus benar-benar bergumul untuk pasangan hidup Anda. Jangan sampai Anda pacaran dengan orang yang tidak tepat dan kemudian Anda menikah dengan orang yang tidak tepat. Ed Cole pernah berkata, kalau Anda ingin tahu surga itu seperti apa dan neraka itu seperti apa, menikahlah. Dengan kata lain, kalau Anda menikah ada dua kemungkinan. Anda akan ketemu surga atau Anda akan ketemu neraka. Kalau kita ingin surga, Anda harus menikah dengan orang yang tepat dan menjadi pasangan yang tepat. Tapi kalau Anda menikah dengan orang yang tidak tepat, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang karakternya bermasalah, maka bukan surga, tapi neraka dalam pernikahan kita. Kenapa itu terjadi? Karena seringkali kita tidak sabar untuk menunggu pasangan yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak muda dengar baik-baik, yang belum menikah ya, yang menikah tidak usah angkat tangan, tidak boleh. Percayakah Anda, Tuhan selalu sediakan pasangan yang terbaik buat Anda. Amin. Saya bapak, saya papa, saya selalu rindu yang terbaik untuk anak saya. Saya selalu rindu anak saya mendapat pasangan yang terbaik. Bukankah Bapa di sorga lebih lagi buat kita anak-anaknya? Amin. Masalahnya adalah bukan Bapa tidak menyediakan pasangan terbaik. Masalahnya adalah kita tidak cukup sabar menunggu yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan yang sepadan, Tuhan memberikan yang seimbang. Dan Tuhan tahu banget, Tuhan tahu karakter kita. Jadi kalau karakternya seperti ini, cocoknya dengan seperti ini. Tapi karena tidak sabar, maka maaf, kita main serampangan saudara. Ngerti tidak sabar diterobos. Maka itu akan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Anda tahu pasangan yang tidak seimbang, analoginya seperti apa? Analoginya seperti ketika Anda makan prasmanan. Anda makan prasmanan, kalau kita gereja ulang tahun atau kita ada Natalan, Anda tahu ya, makan prasmanan. Dan seringkali menunya ya itu saja. Menunya apa? Misalnya sate ayam, kuah sop, capcay, apalagi? Oseng-oseng, apa itu? Janten. Itu, betul? Dan saya tanya Anda, cara Anda makan atau ngambil gimana? Mestinya satu-satu. Kuah sop dulu, sambil ada sopnya, Anda makan. Betul enggak? Selesai, Anda datang lagi. Kali ini Anda ingin apa? Capcay, Anda ambil. Selesai, karena standing party. Kita makan sambil ngobrol, habis, ambil lagi apa? Sate misalnya, betul enggak? Tapi saya tanya Anda, siapa yang melakukan itu? Atau siapa melakukan seperti ini? Ambil piring, kemudian langsung kita ambil nasi, ada sate di situ, ada oseng-oseng di situ, capcay di situ, mangkoknya habis, enggak masalah, kuah sopnya kita taruh juga di situ. Siapa yang seperti itu? Saya tanya, rasanya gimana? Sate jadi enggak kayak sate, dan sop tidak kayak sop. Oseng-oseng tidak lagi original oseng-oseng, saudara. Rasanya enggak karu-karuan. Kenapa itu terjadi? Cuma karena kita enggak sabar untuk yang namanya antri lagi. Betul atau betul? Ini bukan rule kalau besok kita prasmanan seperti itu loh saudara ya. Anda mau campur lagi enggak apa-apa saudara. Ini hanya analogi. Kalau kita ingin pasangan yang terbaik, lalu kemudian kita enggak sabaran, dapatnya ya percampuran seperti itu saudara. Mungkin Anda tanya, gimana Pak? Saya sabar nunggu,
Tapi kalau kehabisan gimana? Loh betul nggak? Masuk akal nggak? Saya sabar Pak, tapi kalau stoknya habis. Ini tergantung batasan yang kita buat. Anda mau enggak seperti ini? Dapat, tapi seadanya. Atau Anda sabar, dapat yang terbaik. Anda tanya lagi, ya sih Pak, pengennya yang terbaik. Tapi kalau habis, soal pasangan hidup, siapa percaya Tuhan tidak pernah kehabisan stok untuk hidup kita, soal pasangan. Amin. Bahkan maaf dalam tanda kutip, maaf ya, kalaupun benar Tuhan menghendaki kita mungkin dalam bahasa Alkitab saya lupa, karunia membujang, melajang. Kalau saya saudara, daripada dapat seadanya, mending sendirian, betul nggak? Ya pengennya sih yang terbaik saudara. Tapi kalau suruh milih, Anda mau menikah dengan orang yang salah atau Anda pilih sendirian, tunggu waktu Tuhan, Anda pilih yang mana? Karena ketika Anda dalam tanda kutip status menikah, tapi kalau Anda menikah dengan orang yang salah, hidup penderitaannya jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan Anda sendirian. Jadi bagi yang masih sendirian, saya ingin berkata kepada Anda semuanya jemaat di sini, sabar saja tunggu waktu Tuhan. Amin. Jangan tergesa-gesa, tergesa-gesa bisa salah langkah. Anda paksakan bukan hal yang baik yang Anda dapatkan. Justru hal yang membuat Anda semakin menderita. Sabar, dapat yang terbaik. Saya mendapatkan istri saya, ini berlian saudara. Pak Andre kalau berlian berapa karat hitungannya? Ini kualitas grade A saudara. A pun plus saudara. Tapi jangan tanya saudara, berapa lama saya bisa dapatkan dia. Saya pacaran dan kemudian menikah itu hampir 10 tahun. Tepatnya 9 tahun 11 bulan. Jadi tinggal saya tunggu 1 bulan, genaplah 10 tahun saya tunggu-tunggu dia. Tapi worth it, dapatnya berlian. Daripada saya dalam tanda kutip saudara, menikah, pengennya cepat, tapi dapatnya bukan yang terbaik. Betul? Anda mau yang mana? Sabar atau asal-asalan? Baru minggu ini saya mendengar gojekan yang sama yang pernah saya dengar. Katanya menikah itu mirip mengambil kucing di dalam karung. Dan ada orang yang berkata, saya ngambilnya kucing, dapatnya macan. Ada yang ngomong seperti itu. Bukan meong, tapi haum. Nah sabar. Kalau sabar saudara. Proses kami kenapa pacaran cukup lama. Bukan karena kami menghendaki lama. Tapi memang banyak proses saudara. Banyak proses dan saya harus sabar. Waktu itu saya punya pilihan sebetulnya untuk saya cari yang lain. Betul enggak? Ya gini enggak jelek-jelek amat saudara. Kalau dibilang bagus, bagus amat saudara. Istri saya juga, ya Anda tahu, yang naksir dia mestinya banyak juga saudara. Tapi entah kenapa saya belajar sabar, istri saya juga belajar sabar. Bahkan dia pernah ngomong seperti ini, kalau enggak sama kamu, saya enggak akan menikah. Wah saudara, jadi rasanya saya tertantang jiwa kesatria saya. Saya tunggu waktu Tuhan, dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Saya tidak salah langkah. Orang yang terburu-buru selalu tidak pernah dapat yang terbaik. Catat baik-baik. Saya punya teman, dia ini ingin kalau dapat gadget itu yang pertama. Dan orang selalu ingin dapat yang pertama, dia harus bayar jauh lebih mahal dari harga yang semestinya. Dia rela bayar 1 juta lebih mahal supaya hanya dapat yang pertama. Dengan kata lain, dia tidak cukup sabar menunggu. Dia harus bayar lebih mahal. Kalau Anda sabar, Anda dapat yang terbaik. Dapat harga yang terbaik bahkan. Pak Purnomo Agus
beberapa kali khotbah di kita. Pak Purnomo Agus ini spesial. Spesialnya apa? Kalau dia jual barang, selalu harganya yang terbaik. Kalau dia jual motor, motornya dia dijual misalnya, tingkat kerugian, depresiasinya itu sangat kecil. Dia jual mobil, sangat kecil penurunannya. Kok bisa? Saya coba cermati, saudara. Karena saya itu agak beda. Kalau saya dapat barang, biasanya dapat harga yang terbaik bisa. Tapi kalau jual, saya sulit sekali bisa jual dengan harga yang terbaik. Bedanya apa saya dengan Pak Purnomo Agus? Saya tidak sabaran, dia sabar. Saya tidak sabaran kalau orang tanya, dijual berapa Saya kemudian menyebutkan satu angka, segini boleh enggak Tawar menawar, saya kan bukan di pasar saudara. Yang suka tawar menawar, jadi saya tidak sabar. Saya capek kayak gini. Ya udah, wis ambil aja. Makanya enggak dapat harga terbaik. Kenapa? Enggak sabar. Tapi Pak Purnomo Agus ini jual kenapa terbaik? Kalau mau ya diambil, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ada WA lagi dibalasi seperti itu terus. Karena sabar kemungkinannya kan jauh lebih besar. Makanya dapat harga yang terbaik. Dalam area kehidupan ini, prinsip yang sama juga berlaku, saudara. Mau dapat yang terbaik, sabar. Amin. Ibu-ibu, mau baju bagus harga murah? Sabaro. Sabar. Belajarlah dari istri saya. Ini khotbah sehari-hari aja ya, supaya aplikatif Anda bisa terapkan. Istri saya ini orang kalau dibilang sabar, sangat sabar. Apalagi menunggu barang diskonan. Sabarnya luar biasa. Serius, kalau kami jalan-jalan ke mall misalnya, saya tahu istri saya suka. Sebagai suami yang baik, saya selalu berkata, ambil aja. Makanya dia sangat bahagia menikah dengan saya, saudara. Beli aja. Dan saya selalu berkata, kalau suka, ya dia ngomong, tapi enggak diskon tuh. Gak apa-apa, kalau suka beli aja. Kan pria harus kesatria jiwanya, saudara ya. Dalam hati, jangan gitu. Enggak lah, saya ini sama gitu ya. Keluar dalam sama, ambil aja, beli, enggak apa-apa. Saya kadang-kadang memaksa, saudara, kalau dia memang kelihatannya suka banget gitu. Tapi seringkali dia ngomong, enggak lah, tunggu aja besok. Kalau pas ada diskon. 3 bulan kemudian dia lihat, mulai ada diskon, ini yang dulu. Lalu kemudian diskonnya tidak cukup besar. Dia ngomong, tunggu aja lagi, besok mesti jauh lebih besar. Benar saudara. Kalau dia beli, dia ngomong ini loh yang dulu aku taksir itu, sekarang diskonnya sekian. Baru dia beli, dapat harga terbaik. Karena sabar. Kenapa emak-emak, the power of emak-emak in the market, di pasar saudara, selalu dapat harga yang terbaik? Sabar. Sabar apa? Nawar. Yang tidak sabar siapa? Yang jual saudara. Maka terjadilah orang sabar disayang Tuhan, tidak disayang pedagang. Amin. Anda sabar, selalu dapat yang terbaik. Anda ingin pasangan yang terbaik, belajar sabar. Yakinlah, Tuhan tidak pernah kehabisan stok bagi Anda. Yang ketiga, sabar membuat kita hidup berkemenangan. Tahukah Anda, musuh yang paling ditakuti kalau dalam sebuah perang, itu bukan musuh ala Rambo, saudara. Musuh ala Rambo itu gampang ditebak. Mana letak musuh itu berada. Musuh yang paling ditakuti dalam sebuah peperangan adalah sniper dan bukan Rambo. Rambo ini berondong terus ketika dia tembakkan. Beda dengan sniper. Sniper ini punya prinsip 1 peluru, 1 kepala. Dan kenapa sniper ini bahaya? Karena sniper ini sangat tepat ketika membidik sasaran. Tapi yang jadi tantangan adalah seorang sniper keahliannya bukan hanya tepat membidik sasaran, lihat anginnya, kecepatannya berapa, arah berlawanan atau tidak. Sniper keunggulan utamanya tidak terletak pada skill itu. Keunggulan utama seorang sniper adalah apakah dia
cukup sabar menunggu bidikan target. Dia sabar sudah kelihatan atau belum. Kalaupun sudah kelihatan, dia tunggu posisi yang terbaik. Benar-benar semuanya clear. Baru kemudian dia bidik, saudara. Itu sniper. Makanya sniper ini paling ditakuti. Dalam peperangan, ini sniper dia bisa membidik target secara sempurna. Dalam hidup ini, Amsal pasal 28 ayat yang ke-20 berkata, Amsal pasal yang ke-20. Saya bacakan buat Anda. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang ingin cepat kaya malah kena hukuman. Menjadi kaya gak soal, menjadi kaya tidak apa-apa. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menjadi kaya itu baik. Yang gak baik, yang gak boleh adalah ingin cepat menjadi kaya. Ingin cepat menjadi kaya membuat kita menghalalkan segala cara. Ingin cepat menjadi kaya membuat kita melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya justru mendatangkan hukuman, celaka, kerugian bagi kita. Kalau bicara soal money game, itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan sejak awal abad 1900, itu sudah ada yang namanya skema Ponzi, money game. Money game itu ceritanya seperti ini. Anda mengajak orang dengan iming-iming, dengan imbalan, kalau Anda investasi, maka Anda diberikan 1 bulan misalnya 10%. Masuk akal enggak? Bank itu berapa persen kasih bunga kepada kita? Bank kasih bunga kepada kita mungkin hanya 2%, bukan 1 bulan, 1 tahun, cuma 2% kalau Anda tabung. Kalau Anda deposito, itu bisa dapat 7% dalam 1 tahun. Ini 1 bulan dapat 10%. Dalam tanda kutip, investasi macam apa semenguntungkan ini? Jelas enggak? Enggak jelas. Siapa melakukan apa, diinvestasikan untuk apa, enggak jelas. Tapi kenapa banyak korban? Kenapa? Karena orang tergiur dengan keuntungan secara cepat. Dia pikir kalau saya kerja dapatnya sekian, ini saya duduk santai, saya investasikan sebulan dapat 10%. Setahun dapat 120%. Kalau di compounding itu lebih dari 120%. Mikirnya seperti itu, ingin cepat dapat hasil. Bukan untung, ujung-ujungnya malah buntung, saudara. Ini yang jadi korban penipuan itu bukan orang dari kelompok bawah loh, saudara. Jangan lupa, yang pernah jadi korban penipuan ini termasuk orang-orang pintar. Dokter, pengacara, lalu kemudian ahli ekonom. Pernah jadi korban. Bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu ini investasi bodong. Tapi mereka pikir, siapa cepat dia dapat, dia pikir, begitu dapat saya akan keluar. Dan setelah dapat dia mikir, jangan-jangan bulan ini belum meledos. Oke, masukkan lagi. Saya mesti dapat ini. Ini masih awal, enggak mungkin meledos. Masukkan lagi. Dia berharap seperti itu. Dan orang kalau sudah dikuasai serakah, maka dia lupa bahwa ada waktu di mana dia enggak ngerti. Tiba-tiba boom, tiba-tiba uang yang dia taruh di sana hilang dan menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Tidak sabar. Warren Buffett pernah ditanya, kalau investasi itu mudah, kenapa banyak orang gagal di dunia investasi? Jawaban Warren Buffett adalah, karena banyak orang tidak mau sabar menjadi kaya. Pengennya cepat menjadi kaya. Ketidaksabaran membuat kita tidak kemana-mana. Betul enggak, saudara? Halo? Ketidaksabaran membuat kita hanya berputar-putar. Ini kita ngomong dunia kerja sekarang. Oke? Anda pernah punya pengalaman sama saya? Seperti saya enggak? Ketika saya
mengendarai mobil di Jalan Pantura, waktu itu belum ada tol, pulang dari Jakarta ke Solo, waktu itu belum ada jalan tol, lalu kemudian jalan berlobang-lobang, baru diperbaiki, maka tentu saja menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan kalau terjadi kemacetan di Jalan Pantura itu 2 lajur, saudara. Boleh lajur ke kiri atau boleh lajur ke kanan. Tapi intinya di depan sana itu nanti akan mengerucut menjadi 1 lajur. Macetnya luar biasa. Siapa punya pengalaman seperti saya? Begitu saya berada di jalur antrian saya amati. Ini mobil di sebelah saya kok bisa melaju di depan. Betul enggak? Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Pindah lajur. Kali ini kanan ini kosong. Depan memungkinkan ini. Saya pindah, saudara. Saya ingat di belakang saya mobilnya apa. Saya pindah. Memang maju. Tapi tidak lama kemudian berhenti. Sebelah kiri gimana? Gantian maju. Lalu kemudian mobil yang saya amati di belakang saya. Loh, kok maju di depan? Betul nggak? Anda ngalami gitu nggak? Wah jauh, waduh jauh di sana. Wah. Saya salah ngambil keputusan. Kena prank sama mobil di sebelah. Berarti kiri lebih lancar. Oke, sein ke kiri, belok kiri. Set. Saya kalau nyetir seperti itu, saudara. Lalu kemudian, waduh lancar bener. Nah, saya kasih senyum kepada yang ngeprank tadi. Tiba-tiba, set, macet, saudara. Yang kanan, gantian jalan. Malah akhirnya nanti ketinggalan jauh. Tidak kemana-mana. Ibu-ibu, Anda mungkin tidak menyetir, tapi ibu-ibu kalau ke supermarket saya tanya, Anda akan ngantri yang mana? Antrian ada 10, Anda ngantri yang mana? Yang paling pendek antriannya, betul atau betul? Benar enggak? Oh jelas betul. Anda pikir yang paling pendek selalu paling cepat? Kemungkinan ya, dan kemungkinan tidak. Anda sudah ngantri di paling pendek, depannya the power of emak-emak tadi. Rewel, minta diskonnya, kok harganya beda, dicek dulu di dalam supermarket lagi. Anda tidak sabaran, aduh ini lama banget. Lalu kemudian ada, kelihatannya sana kosong, pindah troli, betul nggak? Setelah pindah troli, emak-emaknya selesai, betul nggak? Hah? Cuma pindah, nggak kemana-mana. Kenapa? Tidak sabaran. Yuk, yang menekuni bisnis, salah satu kunci keberhasilan adalah sabar. Kalau Anda buka toko, keberhasilannya adalah sabar. Buka kuliner, perlu pengunjung merasakan, punya pengalaman, maka Anda harus sabar. Tidak bisa buka kuliner 3 bulan tutup. Kenapa? Tidak laku. Bukan tidak laku, bukan tidak enak. Bukan terlalu mahal, karena kita tidak cukup sabar untuk kita melakukannya. Orang yang tidak sabar, tidak kemana-mana, saudara. Ganti ini, ganti itu, jadi tidak jelas. Dulunya ini, sekarang ganti itu. Sekarang, aduh saudara, karena dia panik. Ini 3 bulan, kok tidak bisa hasilnya seperti yang kita bayangkan dan seterusnya. Sabar. Yang terakhir saya akan selesai. Sabarlah menunggu waktu Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlalu lambat dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Amin, saudara. Amin. Kalau hari-hari ini Anda sedang menunggu, pastikan Anda belajar sabar. Saya bacakan buat Anda secara cepat Ibrani 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi Tuhan memberikan sebuah janji dan janji itu hanya digenapi ketika kita punya iman dan kesabaran. Saya tidak tahu sudah upload di YouTube atau belum. Saya sampaikan tentang Ishak dalam pergumulannya. Saya mengakhiri dengan cerita ini. Ini tokoh menurut saya juga sangat luar biasa. Jarang dibahas di dalam khotbah. Padahal ini cerita sangat memberkati saya. Abraham punya istri Sarah mandul.
Kemudian Tuhan buat mujizat, Sarah melahirkan anak yang namanya Ishak. Dan kemudian Ishak menikah dengan yang namanya Ribka. Dan Alkitab menulis bahwa Ribka itu juga mandul. Padahal Ishak tahu melalui garis keturunannya lah lahir sebuah bangsa yang besar. Dia ngerti bahwa Allah berjanji kepada ayahnya Abraham bahwa melalui Ishak akan menjadi bangsa yang besar. Tapi masalahnya adalah ketika dia menikah dengan Ribka, Ribka pun mandul. Pada waktu dia menikah dengan Ribka, usia Ishak itu 40 tahun. Dan ternyata Ribka mandul. Ingat, zaman itu poligami itu hal yang biasa, hal yang wajar, hal yang legal. Tidak ada orang mempertanyakan kenapa beristri lebih daripada satu. Abraham itu punya 3 istri. Sarah, Hagar, Keturah. Ayahnya saja punya 3 istri. Mestinya kalau Ribka mandul supaya melahirkan garis keturunannya, maka Ishak punya pilihan untuk melakukan poligami. Betul gak? Dia punya pilihan untuk cari wanita yang terbaik, menikah dan punya anak dari wanita yang kedua. Tapi yang dilakukan Ishak tidak menikah lagi. Yang dilakukan Ishak adalah, Alkitab catat, Ribka mandul, maka berdoalah Ishak kepada Tuhan. Jadi ketika menghadapi masalah bukan cari jalan pintas. Catat baik-baik. Ketemu masalah bukan cari shortcutnya. Ketemu masalah berdoa dan sabar menunggu waktu Tuhan. Berapa lama Ishak harus sabar? Ishak punya anak, Esau dan Yakub. Alkitab menulis kasih keterangan ketika Ishak berumur 60 tahun. Gampang enggak? Menunggu 20 tahun. Kalau nunggu 20 tahun untuk sesuatu yang pasti, banyak orang bisa melakukannya. Menunggu 20 tahun untuk sesuatu yang tidak pasti, bahkan secara manusia mustahil terjadi. Mandul ya mandul. Mandul ya tidak punya anak. Tapi Ishak menunggu dengan sabar selama 20 tahun. Dan akhirnya Ishak benar-benar memperoleh anak dari Ribka yang mandul itu. Tuhan buat mujizat. Saya tidak tahu pergumulan Anda. Saya melihat beberapa jemaat, mungkin ada 3-4 pasang jemaat yang Anda belum punya anak. Saya tahu Anda bergumul akan hal ini. Tapi saya berdoa, jangan pernah menyerah imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Berdoalah, sebagaimana Tuhan buat mujizat dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Ishak dan Ribka, hal yang sama berlaku kepada Anda yang menanti-nantikan waktu Tuhan. Yang sedang bergumul dalam pekerjaan. Mungkin Anda merasa sudah mentok di waktu sekarang. Bisnismu mungkin tidak seperti dulu. Karirmu mungkin tidak seperti dulu. Dan Anda menunggu sebuah breakthrough dari Tuhan. Pesan saya pada hari ini, pesan firman Tuhan buat Anda. Belajarlah sabar. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Pergumulan apapun yang Anda hadapi hari ini, munculkan buah kesabaran dalam hidupmu. Amin. Pulang dari tempat ini, jalani hidupmu dengan sebuah keyakinan. Kalau aku sabar, aku tidak akan salah langkah. Kalau aku sabar, aku akan menang. Kalau aku sabar, aku akan menyelamatkan hubungan. Kalau aku sabar menunggu waktu Tuhan, aku akan dapatkan yang terbaik dari Tuhan.